Oke, jadi pada pertemuan hari ini ya, kuliah PKIK, kita akan membahas bagian 3 masih ya, memilih dan menganalisis jurnal. Nah, kita akan masuk ke bagian teks scope dan kecocokan topik ya, pastikan sesuai dengan jurnal target. Sebenarnya minggu kemarin tuh materinya belum sampai sini, tapi ada yang tools ini ya, tools dan database pendukung. Saya kira sudah tahu semua Google Scholar ya, kemudian Web Bells juga udah tahu semua, kemudian journalfinders.com juga sudah tahu semua. Mungkin di sini ada yang belum tahu Publons. Jadi Publons itu platform untuk memeriksa reputasi reviewer dan proses review jurnal. Misalnya ini tak bukakan Publons nih. Publons. Jadi platform ini ya, kita login dulu ke platformnya. Kita login dulu. Kemudian nanti kita akan dapat mengetahui berapa sih jumlah eh, paper yang pernah kita submit gitu. Agak sulit. Bentar ya, ini harus ganti password dulu nih. Nah, ini adalah pablon ya. Ini adalah pablons. Misalnya kita ingin tahu, nah, matriksnya nih. Jadi ini metrik dari kita, dari saya ya. Ini H-index Web of Science ya, bukan H-index dari Google atau H-index Google Scholar atau H-index dari Scopus. Jadi Web of Science juga punya H-index sendiri. Ini publication in Web of Science, ini jumlahnya, ini citing artikelnya. Nah, kita akan melihat apa namanya eh, profil kita, profil tentang, nah ini profil di apa namanya di Pablons. Jadi kita bisa melihat, nah ini 282 verified peer review. Jadi saya sudah mereview 282 paper ya, sudah mereview 282 paper. Kemudian ada author impact summary di sini saya posisinya di 56 percentile ya, nggak jelek-jelek amat ya. Jadi ya. Nah, ini editor recordnya ini apa saja? Oh, ini kosong. Peer review, ini peer reviewnya. Jadi di Pablon itu kita bisa melihat paper-paper mana yang sudah kita review. Datanya ada di sini semua. Ini seperti Google Scholar, cuman di Pablon itu review ya, record dari review.
Jadi penting juga memahami tentang pablon ini. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi. Kemudian kita flashback sebentar ya. Ini kabel backlist and whitelist. Ini juga seperti Bell's predatory, tapi ini punyanya si kabel. Jadi apa namanya sama fungsinya untuk mengecek apakah sebuah jurnal predator atau tidak. Ini Bellis. Bellis kan sudah tak tunjukkan di sana ya. Ini materi-materi yang kemarin. Nah, sekarang kita menginjak materi yang terkait dengan eh, memilih dan menganalisis jurnal untuk bagian 4 yaitu cek scope dan kecocokan topik. Nah, pertama adalah pastikan topik riset kita itu sesuai dengan ruang lingkup dari jurnalnya. Ya kan? Pastikan topik riset itu sesuai dengan ruang lingkup di jurnalnya. Kenapa? Karena kalau tidak sesuai, misalnya jurnal saya engineering, masukkan ke education ya, pasti nggak cocok. Kecuali kalau saya seperti ini. Saya kan punya riset-riset, baru riset engineering pure dan riset energy education STEM ya. Jadi ada riset STEM saya punya, coba saya tak tunjukkan ya, riset STEM yang saya punya ya. Nah, riset STEM yang saya punya juga terkait dengan energi sama. Misalnya nih ya, misalnya paper dengan judul, nah ini, Assessing Reliability of Renewable Energy Education Material from Geothermal Resource in Vocational High School Textbook, Case Study in Indonesia. Ini diterbitkan di jurnal bagus juga. Kedua ini, Jurnal Sustainable Development Energy and Water System. Ini kedua. Ada juga yang lebih bagus lagi jurnal. Nah ini nih, saya tunjukkan paper ini. Renewable Energy Education and Awareness Among Indonesian Students. Exploring Challenges and Opportunities for Sustainable Future. Nah ini terbit di Sustainable Energy Technology. Nah jadi kalau riset-riset engineering, kita fokus ke energi bidang saya gitu ya. Saya melihat walaupun topiknya education, tapi mengarah ke energi tertentu bisa diterbitkan ke jurnal-jurnal yang topiknya engineering. Misalnya gini, energy education, perception of student relating to solar energy itu bisa diterbitkan di solar energy, tidak harus diterbitkan di jurnal education. Nah, kita lihat jurnal Sustainable Energy Technology and Assessment juga kan sebenarnya jurnal-jurnal engineering. Tapi skopnya, kita lihat di skopnya gitu ya, di MN scope gitu ya. Skopnya itu masih terkait dengan ada sisi educationnya boleh, ya. Ada sisi educationnya, ada sisi misalnya kurikulum atau misalnya sisi banyak sekali gitu ya. Jadi tidak harus. Jadi gini, kita lihat dibaca di sini skopnya kan. The main fields focus are generation, storage, conversion, energy efficiency, distribution, polsci, and economics itu bisa. Mungkin saya masuk polsci kan. Nah, kemudian energy field include but are not limited to carbon capture and storage, wind, bioenergy, solar, hydro, conventional fuels, along with system analysis, environmental issues, energy harvesting, and building design. Nah, coba, walaupun tidak secara eksplisit menyebutkan education, tapi tetap bisa masuk ke energy, ke sustainable energy technology and assessment. Saya ada beberapa paper di sini. Saya ada beberapa paper di sini yang terkait dengan uh, education and vocational. Sustainable Energy and Technology Assessment. Coba ada berapa paper saya terbitkan di situ.
Nah, ada dua paper. Understanding Knowledge, Perception, Acceptance of Geothermal Energy among Indonesian Student. Kemudian ini ada Renewable Energy Awareness among Indonesian Student. Nah, kita cek aja ini berapa sih apa namanya si Sustainable Review ini Sustainable Energy Technology Assessment di Skimago itu impact factornya 7 coba bayangkan. Tinggi sekali kan? Jadi satu paper di sini itu disitasi pep setiap paper disitasi 7 kali di paper lain. Coba tinggi sekali kan di sini kan impact factornya 7. Kalau kita lihat di skimagonya ini Q1 jelas, tapi Q1 yang high, very high bahkan SJR-nya mesti di atas 1, ya kan? SJR-nya di atas 1,61. Jadi boleh apa namanya scope energy education masuk ke sini. Nah, ini skopnya ya. Energy education bisa masuk sini. Jadi walaupun bidang saya pure engineering, tapi kadang saya juga menulis energy education yang bisa dimasukkan ke jurnal-jurnal pure engineering ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian jadi pastikan topiknya riset sesuai, ya kan? Kemudian ya kita baca IMN Scoop di situs itu. Tadi kan sudah saya tunjukkan IMN Scoop-nya ya. Kalau Anda di Skimago juga bisa lihat IMN Scoop-nya di sini nih. Bisa juga Skimago atau di jurnalnya kan. Di jurnalnya kan juga ada IMN Scoop ini kan. Ini dibaca aja. Apakah paper saya masuk ke sini atau tidak. Nah, kemudian hindari mengirim artikel di luar scoop agar tidak mudah ditolak. Kalau di luar scoop ya kemungkinan besar ditolak, reject langsung kemungkinan besar. Jadi eman-eman gitu. Misalnya paper saya tentang energy education, renewable education tadi, saya submit ke jurnal European Education Research. European Education Research of Mathematics. Ya kan nggak mungkin. Kalau European Education Research masih mungkin. Tapi kalau matematik European Energy Research ada kan jurnal Mathematics itu nggak mungkin masuk ke situ. Ya. Kemudian jadi kita harus memilih jurnal yang tepat untuk apa? Ya untuk meningkatkan peluang kita diterima di jurnal tersebut. Kalau enggak ya kita akan ditolak gitu ya. Ya, kalau ada pertanyaan langsung aja ya, nggak usah nunggu nanti di sesi pertanyaan. Kemudian baca IMN Scoop jurnal ya tadi sudah ya. Jadi menjelaskan jurnal IMN Scoop itu akan menjelaskan fokus topiknya, bidang ilmunya, dan jenis artikel yang diterima. Kemudian memastikan artikel sesuai dengan cakupan, membantu menyesuaikan gaya penulisan dan pendekatan ilmiah. Itu kan juga ada di guideline ya, ada di guideline outdoor. Misalnya mau nulis ya, kita harus baca guideline-nya, formatnya gimana dan sebagainya. Oke, ini contohnya gitu ya, jurnalnya Renewable Energy, misalnya pemanfaatan limbah biomasa, pembangkit listrik di pedesaan bisa. Yang nggak cocok itu misalnya topiknya psikologi, judulnya pengaruh kecemasan mahasiswa teknik dalam menyelesaikan skripsi misalnya. Disubmit ke Journal of Renewable and Sustainable Energy ya nggak pas. Karena topik psikologis Anda masukkan ke energi, nggak pas gitu ya. Itu contohnya. Oke, kita lanjut ya. Kemudian kita juga bisa menelusuri artikel-artikel yang pernah diterbitkan di jurnal tersebut. Misalnya gini, ada kasus gini ya, ini ada kasus nih, kasus nyata. Ada seorang teman itu dia sedang mengajukan kenaikan pangkat menjadi GB, guru besar ya, profesor. Kemudian apa namanya, papernya itu karena bidangnya vokasi, papernya itu diterbitkan di bukan vokasi menurut si reviewernya, makanya ditolak. Nah, kemudian papernya itu diterbitkan di ini cara menyembunyikan ini. Papernya itu diterbitkan di sini di jurnal Children and Youth Service Review. Padahal papernya itu tentang vokasi. Nah, si reviewernya mengatakan bahwa papernya ditolak
sebagai syarat untuk pengajuan guru besar karena masuk di jurnal yang bukan jurnal vokasi. Nah, akhirnya saya memberikan saran, coba kita cek Pak, di jurnal itu apakah ada paper-paper yang terkait dengan vokasi. Ya udah klik aja jurnalnya, saya carikan vocasional, ya kan? Tak search. Ternyata di jurnal tersebut ada 926 paper yang judulnya itu vocational. Artinya jurnal Children and Youth Service Review itu juga bagiannya ada bagian vocational. Jadi kan reviewer memandangnya Children and Youth Services gitu kan. Ini nggak ada kata kunci vocational, tapi tak jelaskan bahwa di jurnal ini ada 926 paper yang judulnya itu vocational. Artinya jurnal ini juga skupnya juga sampai ke vocational. Nah, akhirnya dengan alasan itu akhirnya review menyatakan lolos papernya sehingga beliau bisa menjadi guru besar. Itu sekedar contoh aja gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian jadi kita juga bisa mengecek paper-paper di jurnal itu. Misalnya saya ingin 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 apa namanya menerbitkan jurnal tentang hidrogen gitu kan. Hidrogen dan saya ingin tak masukkan di sini. Saya ingin menulis jurnal hidrogen, tapi saya apakah bisa diterima di sustainable energy. Nah, di sini kata kuncinya hidrogen. Apakah bisa masuk di paper di jurnal ini? Karena judul jurnalnya tidak menyebutkan hidrogen gitu kan. Ya kita lihat aja. Kita lihat search gitu kan. Ternyata ada 1165 jurnal yang judulnya topik hidrogen. Ah, berarti ini cocok buat saya nih. Ya udah saya submit ke situ gitu. Ya, jadi seperti itu. Kemudian ya hindari jurnal predator. Ya, ya udah tadi udah dijelaskan kan. Kemudian ya jurnalnya SJR-nya tinggi lah jelas gitu. Kalau di sini misalnya struktur artikel lengkap dan sebagainya ya boleh bisa 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 seperti itu juga bisa. Ya, kita lanjutkan. Nah, kemudian kata kunci, bandingkan kata kunci dengan jurnal. Nah, kata kunci itu menentukan topik utama dan istilah-istilah artikel. Nah, Anda lihat sendiri apa kata kunci yang Anda buat di paper Anda. Nah, cocokkan kata kuncinya dengan aim and scoop-nya. Ya, di IM Scoop saya nulis di geothermal energy. Di IM Scoop-nya ada geothermal enggak, ada energi enggak, ada renewable energy enggak, ada energy education enggak. Itu kata kunci saya. Jadi kata kunci itu harus ada di dalam scoop-nya itu. Kalau ada, itu akan apa namanya? Kalau sesuai, itu akan meningkatkan peluang paper kita itu diterima. Nah, kemudian jurnal terlalu luas atau terlalu sempit bisa mengurangi kecocokan ya. Contohnya judul artikelnya ya ini Optimization of Solar Panel Efficiency Using MPPT Algorithm in Tropical Climates. Jurnal yang sesuai misalnya Renewable Energy ya, fokus pada energi terbarukan. Yang satunya Journal of Environmental Policy, kebijakan environmental. Nah, ini ya nggak sesuai gitu kan. Ini lewat judulnya aja udah ketahuan ini nggak cocok jurnal itu. Oke ya, kita lanjutkan. Kemudian cek bidang ilmu dan disiplin khusus. Jadi pastikan naskah kita itu sesuai dengan bidang ilmu dan cakupan. Tadi sama ini MN Scope. Jurnal yang tidak relevan tadi juga itu berisiko langsung ditolak tanpa review. Jadi masuk editor ya. Biasanya belum masuk editor juga sudah dikontrol oleh admin. Ada adminnya kalau di Elsevier itu. Ah, ini nggak sesuai langsung ditolak. Nah, kemudian eh, gunakan tools seperti Schemago, DOJ untuk mencari topik ya boleh. Sebenarnya ada materi DOAJ di sini. Kita mundur sebentar ya, DOAJ gitu ya. Bentar, di sini ada DOAJ. Tadi gimana ya DOAJ? Nah, ini DOAJ
Ya, ini tentang DOAJ. Sekarang pertanyaannya apa itu DOAJ? Ya kan? Apa itu DOAJ? Nah, DOAJ itu ya atau Directory Open Access Journal, itu singkatannya ya, itu dia itu sebuah database internasional ya yang menampung jurnal-jurnal open access yang memenuhi standar kualitas publikasi ilmiah. Jadi DOAJ digunakan sebagai acuan kredibilitasnya oleh kampus dan penelitinya. Nah, kalau sudah masuk ke DOAJ, tujuannya apa? Tujuannya yang meningkat visibilitas jurnal, menjamin jurnal tersebut berkualitas, dan memudahkan peneliti mencari jurnal aman dan terpercaya. Nah, karena kalau suatu jurnal ingin masuk DOAJ, itu harus memiliki beberapa aspek. Nah, misalnya memiliki edit. Ya, aspeknya sama seperti jurnal-jurnal pada Scopus ya, syaratnya. Misalnya memiliki editorial board yang jelas, ada peer review kan, nggak sekarang submit besok di accept gitu kan. Transparansi kalau APC-nya berapa gitu kan. Website jurnalnya juga ya terkesan profesional gitu ya. Kemudian tidak melakukan praktek predatory, yang penting banyak artikel masuk, tidak direview, yang penting bayar. Kemudian metadata lengkap. Metadata itu data-data yang terkait dengan jurnal tersebut. Jadi seleksinya ketat ya, dan banyak jurnal open access itu nggak lolos karena editorialnya kurang. Nah, jadi itu DOAJ ya. Jadi dia adalah basis data jurnal ilmiah open access ya, berkualitas global. Kemudian hanya memuat jurnal dengan peer review standar etika tinggi, aksesnya gratis bagi pembaca dan membantu menghindari predator. Kemudian fitur pencarian jurnal berdasarkan disiplin dan negara. Kita lihat aja DOAJ seperti apa ya, DOAJ. DOAJ. Nah, Directory of Open Access Journal ya, ketik sendiri. Nah, ini kan seperti Google Scholar juga ya, sama ya. Misalnya bidang saya energy education gitu ya. Search saja kan. Ada nemu nih. International Journal of Electrical Engineering and Applied Science, R&D and Journals, Frontier. Nah, Frontier itu hati-hati ya. Oh, tapi ini published by Springer, berarti bukan published by Frontier. Boleh, boleh. Ini kemudian ada Andalas Electrical and Electronic Engineering Technology ya. Jadi ini yang ada APC-nya ya. Ada APC-nya. Tapi kalau tidak ada juga ada no APC. Nih, no APC. Tapi tetap open access. Jadi APC-nya itu dibayari oleh Universitas Teknikal Malaysia, Melaka. Biasanya seperti itu. Kalau open access tapi nggak ada APC-nya, berarti ada yang membayari gitu. Oke. Nah, kemudian ini contoh saja ya. Udah, ini kita langsung maju lagi tadi ke sampai kemana tadi? Kata kunci sudah, cek bidang ilmu disiplin ya sudah ya. Nah, hindari kirim ke jurnal yang tidak relevan. Jadi pilih jurnal sesuai dengan bidang atau topik riset untuk meningkatkan peluang diterima. Jadi jangan Anda harus jelas lihat jurnal yang pas buat Anda, yang relevan. Jadi meningkatkan peluang diterima. Kalau enggak ya siap-siap ditolak. Yang jelas kita harus membaca AMN Scoop lah. Minimal kalau saya sendiri judulnya sudah judulnya dulu. Kalau saya kan bidang energi. Kalau judulnya ada energinya itu bisa masuk. Tapi tidak semua jurnal yang memiliki AMN Scoop energi itu berjudul energi. Seperti tadi Sustainable Energy Assessment gitu ya. Itu juga bisa masuk kan. Tapi padahal nggak ada judul energinya gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Kemudian lanjut lagi. Nah, kemudian kita lihat waktu review dan acceptance rates. Jadi, hindari jurnal dengan klaim proses cepat atau acceptance rate yang sangat tinggi. Nah, jadi waktu review, jurnal bereputasi itu memiliki waktu review mingguan, ya mungkin nggak mingguan lah, bulanan bahkan kan. Kemudian acceptance rate-nya umumnya di bawah 50%. 50% itu bagus banget loh. Nggak ketat kalau menurut saya. Bahkan ada yang
ada yang 20%, 10%. Kemudian waspadai jurnal predator. Klaim review sangat cepat itu jangan. Kalau ada yang mengatakan bahwa review 3 days, tidak. Kemudian acceptance rate hampir 1%, enggak mungkin. Jadi hindari, enggak, cara nyarinya di sini, di mana? Kalau saya sih gini, kalau saya kan karena saya suka publish di jurnal-jurnal Elsevier ya, milik Elsevier. Jadi saya pakainya Elsevier Journal Finder. Kalau Anda nggak suka Elsevier, ya kemarin punya saya ini jurnalfinders.com bisa juga dipakai kan? Jurnalfinders.com. Nah, ini kan bisa dipakai. Ya kan? Tapi kalau mau jurnal khusus Elsevier, saya biasa ke Elsevier Journal Finder. Nah, misalnya saya ingin mencari bidang tentang energi, energi evaluation of evaluation of geothermal loop system integrated with organic Rankine cycle. Nah, kalau ini misalnya riset yang sedang saya lakukan ya saat ini ya. Kita cek find journal gitu ya. Nah, nanti si Elsevier Journal Finder akan mencarikan. Nah, kalau saya biasanya cek acceptance rate-nya dulu kalau saya nih. Saya acceptance rate-nya dulu. Nah, kalau acceptance rate-nya itu gimana acceptance rate-nya? Kita lihat di submission to first decision-nya dulu. Kalau minus-minus seperti ini berarti nggak ada data mereka. Nah, kok acceptance rate-nya sebentar. Ini nggak ada acceptance rate-nya ya. Biasanya ada, tapi hari ini kok nggak ada. Biasanya ada. Acceptance rate di sini berapa persen. Ini dihapus kayaknya Elsevier itu tidak menyertakan acceptance rate. Atau kalaupun tidak ada acceptance rate, oke, kita juga bisa time to first decision untuk ketika kita submit. Kira-kira berapa lama sih kita akan diketahui paper kita akan direview atau ditolak. Nah, coba submission to first decision cuma 1 hari nih. Ya, tapi bayarnya mahal ya. Ini punya si anu. Ini submit nggak ada data. Ini 1 hari juga energi 160. Ini jurnal baru nih ya. Ini 1 hari juga. Pak, ini kok berarti berarti apa namanya? Predator 1 hari itu bukan 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 review, itu hanya first decision dari editor. Oke, jurnal Anda itu akan kita kirim ke review. Atau jurnal Anda kita reject. Karena misalnya skopnya nggak sesuai tadi, gitu kan. Kualitas jurnalnya jelek, bahasanya jelek mungkin. Langsung ditolak. Bukan review, belum melewati review ini. Ya kan? Nah, setelah itu melewati review. Setelah melewati review, baru prosesnya panjang sampai berbulan-bulan. Kalau prosesnya review itu cuma 1, 2, 3 hari seminggu, kita harus hati-hati ini predator atau bukan. Ya, jadi seperti itu. Ini Elsevier sepertinya menghapus bagian acceptance rate. Berarti ini biasanya ada di sini. Ini kok nggak ada? Mungkin dihapus. Oke. Kemudian kesimpulannya hindari jurnal dengan proses instan ya kan. Ada proses kita nggak jangan jangan ke proses instan. Oke. Dan kita lanjutkan. Nah, ini pengertian waktu review gitu kan. Jadi proses review itu pengertiannya periode dari pengiriman hingga keputusan akhir diterima revisi atau ditolak. Kalau eh, first decision itu pengertiannya itu periode dari pengiriman hingga keputusan editor apakah mau diteruskan atau ditolak. Itu yang 1 hari tadi loh ya. Bukan waktu review. Waktu review itu hingga diterima revisi atau ditolak. Nah, jurnal review itu biasanya waktu yang realistis 4 sampai 12 minggu. 4 berarti kan 1 bulan sampai 3 bulan kan prosesnya.
Jadi prosesnya melibatkan editor, ya jelas kalau editornya oke, lanjut ke reviewer. Kemudian reviewer akan memberikan feedback yang konstrusif. Contohnya renewable energy ini rata-rata 8 minggu. Nah, itu kalau jurnal bereputasi. Nah, sekarang kalau jurnal-jurnal predator gimana? Nah, waktu reviewnya sangat cepat, 2 sampai 3 hari, 1 minggu pun cepat loh. Kemudian tanpa review independen. Jadi, dia tidak mengirim ke reviewer luar, cuman reviewernya dia sendiri, bahkan editornya sendiri mungkin, ya kan? Artikel langsung terbitkan setelah pembayaran. Ya, ya contohnya yaitu International Journal of Quick Science. Nah, ini contoh saja ya. Jadi kesimpulannya adalah waktu review yang wajar 4 sampai 12 minggu tadi. Kalau cepat ya indikator ini jurnal abal-abal nih gitu. Oke. Kemudian apa sih dampaknya waktu review yang terlalu cepat? Nah, kalau proses review terlalu cepat itu tanda-tanda, wah ini nggak benar nih gitu kan. Kemudian kalau review terlalu cepat, berarti dia tidak mengevaluasi papernya secara menyeluruh. Artinya apa? Artikelnya risiko tanpa penelaahan kritis. Jadi nanti kualitas dari artikelnya mungkin nggak bagus gitu kan. Nah, kemudian munculnya data palsu, kesalahan ilmiah, atau plagiarisme itu kan nggak kedeteksi. Kemudian reputasi penulis dan jurnal bisa rusak di mata akademisi. Jadi yang rusak bukan reputasi si penulisnya, juga jurnalnya juga bisa rusak. Karena jurnal bereputasi itu ya butuh waktu beberapa minggu untuk review dulu. Kalau cepat, ya ini predator. Predator misalnya 24 jam review tanpa revisi artikelnya nggak valid gitu kan. 24 jam review, setelah review tanpa revisi langsung terbit setelah transfer gitu kan. Itu jelas-jelas nih abal-abal gitu kan. Nah, kemudian acceptance rate. Sebenarnya acceptance rate itu coba ya kita cek acceptance rate di Springer Journal Finder. Springer Journal Finder. Springer Journal Suggester ya gitu ya. Springer Journal Suggester. Itu ada acceptance rate yang enggak. Misalnya evaluation of geothermal loop system integrated with organic ranking cycle. Find journal. Ada enggak di sini? Ini. Nah, ini jurnal-jurnalnya, jurnal impact factor, download, first decision. Nah, ini juga nggak ada acceptance rate-nya. Nggak tahu sekarang tidak ada jurnal-jurnal yang acceptance rate ya. Ya, berarti memang sudah dihapus acceptance rate. Oke. Oke, kita lanjutkan aja ya. Nah, kalau acceptance rate rendah artinya selektif atau berkualitas tinggi. Misalnya acceptance rate-nya cuma 10%. Artinya dari 10 paper itu yang keterima cuma satu. Kalau acceptance rate-nya tinggi, bisa kurang selektif. Artinya berpotensi jurnal predator. Misalnya di Renewable Energy Journal, itu 15 artikel masuk, 100 diterbitkan. Artinya acceptance rate-nya 20%. Nah, Open Access Journal Research itu 300 artikel, 240 diterbitkan, acceptance rate 80%. Itu berarti kurang selektif. Potensi predatory. Kalau potensi predatory, potensi juga discontinuous. Hati-hati, ya kan? Tapi juga selain acceptance rate juga dilihat ya impact factor jurnalnya berapa, kemudian H-index jurnalnya berapa, itu kan juga sebuah indikator jurnal ini bagus atau enggak. Atau juga yang kemarin saya beritahu Anda, dia lompat-lompat enggak terbitannya dari ke 10 100 jadi 1000 atau 1000 turun ke 100. Nah, itu potensi nih gitu. Ya, jadi seperti itu. Oke, kemudian risiko acceptance rate sangat tinggi. Ya, kalau acceptance rate tinggi itu bisa menjadi indikator jurnal predator, ya kan?
Karena apa? Karena jurnal Predator itu reviewnya cepat, tanpa revisi. Nggak, fokusnya kan pada uang aja, keuntungan, finansial. Kualitasnya rendah. Dampaknya apa? Reputasi penulis ya menurun. Artikelnya ya nggak disitasi kalau seperti itu. Tujuan kita menulis artikel salah satunya ya, itu kan berdampak. Berdampak itu bermanfaat. Bermanfaat itu artinya artikel Anda itu disitasi. Kalau cuma nulis artikel terus publish di jurnal nggak disitasi ya berarti artikel Anda kurang menarik untuk orang lain gitu. Kemudian contoh jurnal Predator fiktif ya, terima 90% naskah, reviewnya kurang dari 3 hari, langsung minta biaya. Kalau contoh bereputasi ya Renewable Energy punya Elsevier, acceptance rate-nya. Renewable Energy itu acceptance-nya di bawah 25-30% menurut saya. Itu rendah sekali acceptance rate-nya. Sangat susah sekali untuk menerbitkan paper di Renewable Energy. Yaitu buah si malakama, kalau acceptance rate-nya tinggi, kita akan kesulitan terbit. Kalau acceptance rate-nya tinggi, kita akan itu disinyalir predator. Kalau acceptance rate-nya rendah, kita akan kesulitan untuk menerbitkan di jurnal tersebut. Nah, bagaimana cara memeriksa waktu review dan acceptance rate? Ya, tadi ya, di bagian tadi acceptance journal finder ada, tapi tidak ada acceptance rate. Adanya first decision. Ya, di di pep di ini yang saya buat ini journal finder juga saya juga apa namanya sudah menampilkan acceptance rate, tapi tidak semua jurnal. Saya coba ya. Oh, ini harus login dulu. Nah, evaluation of geothermal loop systems integrated with organic rankine cycle. Nah, coba cari jurnal. Saya juga ada, cuman saya nggak semuanya, karena kan yang di database saya ada 29.000 jurnal Scopus di sini ya, yang saya buat itu. Dan di situ ada apa namanya, accept, ada 1.000-an jurnal yang saya buat acceptance rate. Saya cari acceptance rate-nya. Nah, ini NA ya, nggak ada berarti ya. Berarti tidak. Tapi saya punya database database saya ada 100 jurnal yang punya acceptance rate. Coba di ini ada nggak? Oh, ternyata nggak ada ya. Nggak ada. Memang acceptance rate itu sangat susah mencarinya. Saya juga kewalahan gitu loh. Saya hanya bisa menemukan 1.000 jurnal yang punya acceptance rate. Karena kan harus dari jurnal tersendiri. Ya, ini nggak ada juga. Tapi ada juga jurnal yang punya acceptance rate. Hanya 1.000-an database lah yang saya masukkan. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian gini ya, kadang-kadang gini, eh, ada orang yang tidak pernah menulis jurnal Scopus, ya, tiba-tiba dia punya target, saya ingin langsung menerbitkan ke Q1 gitu. Sebenarnya seharusnya menurut saya, kalau kita belum pernah menerbitkan jurnal gitu ya, di Scopus apalagi, atau contohnya kakak saya gitu ya. Saya punya kakak, dia bukan apa namanya? Bukan dosen tapi librarian, pustakawan ya. Pustakawan juga kalau mau naik pangkat juga harus nulis ya. Saya tanya mau nulis kemana? Ke Scopus. Saya bilang susah gitu kan. Kenapa? Karena beliau tidak punya pengalaman menulis sama sekali. Nggak punya pengalaman nulis, mau ke Scopus. Saya bilang susah. Kalau nggak punya pengalaman nulis. Ya kalau nggak punya pengalaman nulis, nulis ke Sinta 6 lah, nggak apa-apa gitu ya. Banyak gitu, Sinta 3, 4, 5 gampang ya. Tapi kalau langsung ke Scopus saya kira susah sekali. Sama, kita sudah sering nulis, tapi nulis ke jurnal Sinta gitu kan. Sinta 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Kalau mau Scopus ya kita belajar dulu lah ke Scopus 3 dan 4 gitu ya. Jangan targetnya tinggi-tinggi ke Scopus 1 gitu. Ya nggak apa-apa target, cuman kita butuh proses karena menulis itu tidak tidak apa namanya tidak sekaligus kita itu langsung bisa gitu.
Nah, kita mulai dari jurnal Q2 dan Q3 di sini ya, atau Q3 dan Q4 untuk memperkenalkan riset kita dan belajar proses review. Kita juga membangun portofolio publikasinya secara bertahap gitu ya. Nah, setelah itu teraccept gitu ya, kita mulai meningkatkan ke Q2 gitu kan. Ketika di-accept, kita ke Q1. Jadi kita harus membangun portofolio dari riset kita sendiri gitu kan. Kemudian, nah ini memahami kuartil. Ada kuartil kan ada Q1, Q2, Q3, dan Q4. Jadi kuartil itu sistem peringkat jurnal berdasarkan kualitas dan pengaruh. Mengacunya pada SJR, Skimago Journal Ranking. Atau persamaannya ya impact factor. Kalau impact factor kan sudah tak jelaskan. Apa itu impact factor? Bagaimana cara menentukan impact factor? Nah, kalau ini mengacu pada SJR. Kuartil satu itu 25% jurnal terbaik, reputasi tinggi, dan banyak citasinya. Jadi jurnal nilai SJR itu dikelompokkan menjadi Q1, Q2, dan Q4 sampai Q4. Jadi 25% teratas setelah disusun nilai SJR-nya 25% ke atas itu Q1. Q2 masih bereputasi, Q3 reputasi, Q3 dan Q4 reputasi lebih rendah. Jadi seperti itu. Contoh jurnal kuartil ya renewable energy-nya Elsevier itu kuartil satu. Kemudian Journal of Cleaner Production itu sepertinya Journal of Cleaner Production sekarang sudah Q1. Coba kita cek ya. Kayaknya ini sudah Q1 ini. Ya kan, ini sudah Q1 ini. Ini sudah Q1 ini. Ini jurnal bagus juga, ya kan? Kemudian International Journal of Green Energy dan sebagainya ya. Ini jurnal-jurnal yang berapa gitu ya. Nah, kemudian keuntungan mulai dari jurnal kuartil rendah. Nah, kenapa kita memasukkan paper kita itu mulai dari kuartil rendah? Ya karena mungkin ya tidak semuanya proses reviewnya cepat dan persyaratan lebih fleksibel, cocok untuk peneliti pemula. Tapi tidak selalu valid seperti ini. Ada juga jurnal yang Q3 dan Q4 susahnya bukan main lebih dari Q1, ada. Nah, misalnya kenapa? Ya mungkin karena jurnal Q3, Q4 itu tadi punya isu yang sedikit. Misalnya isunya cuman satu isu per tahun. Nah, jadi satu tahun cuma menerbitkan satu jurnal. Beda dengan yang Q1-nya Elsevier, ya kan? Bisa dua isu per bulan, bi-monthly gitu loh. Dua kali sebulan terbitkan jurnalnya. Jadi ini bukan subjektif gitu ya. Kemudian kita juga membantu membangun pengalaman publikasi dan memperkaya portofolio akademik kita. Ya, jurnal saya dulu yang pertama juga nggak harus Q1 ya. Pertama kali saya menerbitkan jurnal 2010 ya, 2009. Itu ya saya ya jurnal apa aja yang penting Scopus sudah gitu aja prinsipnya. Nggak harus tinggi-tinggi. Membangun portofolio dulu lah ya. Kemudian memulai reputasi dan jaringan akademik melalui sitasi awal dari komunitas ilmiah. Kita kan dalam paper kita akan mensitasi orang. Jadi itu kan kita mulai menjaring akademik ya, jaringan akademik. Kemudian lebih terbuka untuk topik pendekatan riset inovatif dan interdisipliner. Ini subjektif juga. Publikasi tetap berkontribusi pada pengetahuan dan mendukung pengajuan. Nah, kalau kalau Anda punya publikasi, Anda ketika waktu saya S3 ya. Jadi saya dapat beasiswa banyak sekali waktu itu waktu S3. Jadi saya dapat beasiswa itu S3 di walaupun saya akhirnya milihnya Jepang gitu ya waktu itu ya. Jadi di Jepang diterima, di Korea Selatan diterima, di Finlandia diterima untuk S3, di Malaysia juga diterima, tapi saya pilih Jepang gitu ya. Karena apa? Karena mereka melihat saya punya publikasi. Jadi kalau punya publikasi kita persyaratan kita akan lebih apa portofolio kita lebih bagus sehingga kita akan lebih cepat diterima. Kemudian
Keuntungan memulai dari jurnal kuartil rendah juga ini juga nih, mengasah kemampuan publikasi yang ya ini jelas sekali kan, mengasah kemampuan publikasi. Jadi publikasi kita itu diasah gitu ya. Publikasi kita diasah supaya apa? Supaya kita makin mudah menulis dan menghasilkan paper yang baik gitu ya. Karena menulis itu proses yang panjang, nggak kita belajar hari ini besok bisa nulis bagus nggak bisa. Itu butuh pengalaman bertahun-tahun ya. Jadi seperti itu. Oke. Kemudian meningkatkan kualitas artikel secara bertahap. Ya, kalau kita ingin meningkatkan artikel secara bertahap ya kita selalu mereview literatur ya, kaji artikel terbaru. Kalau ada undangan untuk menjadi reviewer ya dipakai karena kita tahu, karena kalau kita menjadi reviewer kita akan tahu perkembangan teknologi atau riset yang sedang berlangsung saat ini. Riset-riset yang terbaru itu modelnya apa sih gitu ya. Kemudian meningkatkan kualitas artikel kita, meningkatkan struktur artikelnya, misalnya judulnya jelas, abstraknya singkat. Abstraknya beda-beda ya tiap jurnal ya. Ada yang 150, ada yang 200, ada yang 250. Cek di guidelines-nya. Kemudian pendahuluannya yang menjelaskan latar belakang sangat jelas gitu, metodologinya rinci bisa sehingga bisa diulang oleh peneliti lain. Kemudian pembahasannya kritis dan sebagainya. Kemudian bahasa dan tata tulis, ya kita gunakan bahasa yang ilmiah yang tepat, bebas kesalahan, kata bahasa, ejaan, serta sesuai dengan gaya jurnal. Nah ini terkait bahasa juga penting ya, bahasa Inggris juga penting untuk dipelajari. Tapi kalau memang bahasa Inggris kita terbatas ya mau tidak mau ya kita harus membutuhkan proofreader atau translator gitu ya. Yang penting, artikel bahasa Indonesianya itu sudah jelas dan clear, mengalir, enak dibaca gitu ya. Metodologinya jelas, pendahulunya kuat, latar belakang ada gapnya, novelty-nya apa, hasilnya juga clear gitu ya. Itu kalau sudah dengan bahasa Indonesia yang baik seperti itu ya ya enak nanti ketika ditranslate dan di proofreading itu hasilnya juga bagus. Tapi kalau bahasa Indonesianya sudah kesana kemari ya ya nggak bisa gitu kan. Nah, saat ini juga ada plagiarisme ya. Plagiarisme ada dua ya. Similarity RS, ya, Turnitin ya yang sering dipakai ya. Kemudian AI score. Nah, ini yang menjadi perdebatan ya gitu ya. Kalau Turnitin similarity memang ada target di jurnal biasanya pastikan itu tidak lebih dari 20%. Ya, patokannya kan seperti itu. Ya, ada jurnal yang 10% memang, tapi rata-rata 20%. Nah, kemudian AI score. Nah, AI score itu masih abu-abu. Banyak yang mengatakan bahwa AI score tinggi itu nanti akan ditolak jurnal. Harus AI score rendah. Tapi gini, eh, pengalaman saya selama setahun ini mengikuti ChatGPT atau AI tools, ya, aneh. Saya translate sendiri tanpa bantuan AI, saya proofreading sendiri tanpa bantuan AI, murni, manual. Saya cek AI score saya tinggi gitu loh. Padahal saya nggak pakai AI tools. Artinya apa? Artinya AI tools itu nggak selalu valid, ya. Nggak selalu valid. AI score itu nggak terlalu valid. AI score-nya si Turnitin. Dan juga anehnya, banyak sekali AI tools yang apa namanya eh, mengecekkan AI score-nya. Saya bandingkan nih satu paper nih, satu paper yang sama saya cek AI tools, AI score-nya di Turnitin dan AI score di Quillbot. Aneh. Di Turnitin, skor saya 76%, padahal di Quillbot cuma 20%. Nah ini, nah ini gimana gitu? Ini kan ahli asli, ahli kan masih abu-abu.
Dan yang jelas, belum banyak, tidak banyak, mungkin tidak ada, hanya satu dua jurnal yang harus mengirimkan AI score-nya. Ya, jurnal-jurnal Elsevier, Springer, Thomson and Reuters, Web of Science tidak mensyaratkan AI score. Tapi ada jurnal-jurnal lokal yang mensyaratkan AI score. Karena apa? Ya tadi, saya nulis sendiri, proofreading sendiri, translate sendiri, kok AI score tinggi, wong tidak dituliskan AI tools. Sementara ketika saya cekkan di AI toolsnya si Quillboot rendah, di AI toolsnya si Turnitin tinggi. Tapi memang di AI toolsnya Quillboot dan AI toolsnya si 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 Turnitin itu ada tulisannya bahwa tulisannya intinya begini, bahwa IA score yang kami tunjukkan untuk Anda itu tidak benar-benar bahwa paper, artikel, manuskrip ini itu dikerjakan oleh AI tools. Bisa juga yang namanya kita mengalami kesalahan karena tulisan yang bagus walaupun manual itu dikira tulisannya AI tools. Nah, itu ada tulisannya itu di Quillboot dan di Turnitin saya baca. Artinya kan mengakui bahwa teknologi ini itu belum valid. Kalau nulis sendiri apa sendiri kok AI score-nya tinggi, kenapa? Padahal nulis sendiri. Kenapa Quillboot AI score dan Turnitin AI score berbeda? Ini juga disebutkan di dalam Quillboot dan Turnitin bahwa mereka masih ragu juga dengan AI tools-nya dia. Ya. Tapi kan kita dirugikan ketika AI score kita tinggi padahal nulis sendiri di jurnal itu mensyaratkan AI score. Itu yang saya nggak suka itu loh. Karena ini masih abu-abu gitu loh. Apakah menulis dengan bantuan AI tools itu boleh atau tidak itu zaman sekarang masih abu-abu, belum jelas. Ya, jadi seperti itu. Kalau similarity oke, yes, kita bisa mengikuti similarity. Tapi kalau AI score itu kita masih ragu-ragu. Oke ya, jadi seperti itu. Kemudian Kalau kalau saya seperti ini, kalau saya punya paper, jadi itu 64 nih, melakukan pengiriman ke bertahap ke jurnal kuartil lebih tinggi. Kalau saya seperti ini, saya punya paper dan paper saya ingin ke kuartil satu. Nah, ya udah, saya yakin bisa masuk ke kuartil satu. Nah, tapi ketika ketika apa namanya proses review paper saya diberikan komentar ke paper saya masuk editor. Editor masuk ke reviewer, di review, editor kemudian mereject berdasarkan review. Nah, oh berarti artinya kualitas paper saya perlu ditingkatkan sesuai dengan review dari reviewer. Oh ya udah, saya tingkatkan. Nah, kemudian oke lah saya turunkan, nggak usah ke Q1 ke Q2. Di reject lagi ke ketiga, di reject lagi ke keempat. Kalau di reject lagi, kita harus perbaiki paper kita tuh apa yang mesti ada masalah itu yang membuat di reject. Apakah eksperimentalnya kurang, apakah novelty-nya nggak ada, gap-nya terlalu rendah, dan sebagainya. Atau masalah gambarnya kurang jelas, entah tabelnya itu berantakan, dan sebagainya. Kita harus introspeksi. Ya, jadi kita perbaiki dengan sungguh-sungguh, nah kita submit lagi secara bertahap. Oke ya. Kemudian, manajemen risiko dan ekspektasi dalam strategi bertahap. Jadi meminimalkan risiko penolakan dan jebakan jurnal predator serta bangun reputasi publikasi secara bertahap. Nah, kalau di sini di presentasi ini mulai dari kuartil rendah untuk uji kualitas. Kalau saya kebalikannya, mulai dari kuartil tinggi gitu kan ke kuartil rendah. Tapi ya nggak apa-apa kalau Anda belum punya apa namanya. Ya saya sarankan kalau Anda belum punya portofolio yang bagus ya mulai kuartil yang rendah juga. Kemudian ekspektasi. Pahami proses review itu panjang. Nah, sekarang kalau saya tidak menyarankan Anda untuk double
mengirimkan ke jurnal yang berbeda. Jangan. Itu sudah melanggar etika. Ketika Anda mengirimkan paper ke jurnal A, ya sudah, tunggu. Nggak boleh ngirimkan jurnal ke jurnal B, ke jurnal C. Nanti bermasalah gitu. Anda bisa di apa, diblokir apa namanya, di blacklist dari jurnal itu. Ada contohnya, banyak. Pahami bahwa prosesnya panjang. Jadi ketika Anda nulis selesai, udah kirim, udah lupakan aja udah. Anda siap dengan riset yang lainnya. Nah, Anda riset yang lainnya, paper itu biarkan, lupakan. Nanti kita tunggu. Itu manajemen ekspektasi. Jadi nggak usah ditungguin, terus nggak usah, udah lupakan aja. Kita lihat, kita melakukan riset eksperimen yang lain dulu. Kemudian kalau sudah di review, kemudian kita baca, ya udah masukkan kritikan sebagai bagian perkembangan ilmiah. Nah, jadi seperti itu. Nah, saya punya ini, apa namanya, pengalaman. Saya mengirimkan jurnal ke Q1. Kemudian karena saya kan biasanya setahun itu ada 5-10 jurnal, tak kirim kirim kirim. Saya lupa bahwa jurnal A sebutkan ya, itu sudah saya kirim. Saya kira belum. Akhirnya saya kirim saya nggak sengaja ngirim dua, ke Q2 satu, Q2. Jadi satu paper itu saya kirim ke Q1 dan ke Q2. Bukan bukan sengaja, nggak sengaja. Saya nggak sengaja. Saya lupa bahwa jurnal ini sudah tak kirim ke Q1. Nah, saya kirim ke Q2 lagi, jurnal yang lain. Aduh, baru ketahuan ketika ada informasi dari jurnal editornya bahwa jurnal Anda sudah direview dan ini hasil review paper loh. Jurnal ini kok dikirim ke sini padahal sudah tak kirim ke jurnal Q1 Elsevier yang di sana. Saya buru-buru ngirim email ke Elsevier, ngirim ke editornya melalui sistemnya. Ya saya bilang ya, intinya saya mengcancel untuk publish di sini gitu. Ya dengan berbagai alasan yang bisa Anda sebutkan gitu. Kenapa? Karena saya takut ketika terjadi proses review kemudian accept semua, itu bahaya, ya kan? Kita bisa di blacklist. Nah, setelah saya kirim email ke editornya, terus dapat email baru, jurnal saya di reject, di cancel. Nah, syukur karena saya sudah proses review di yang kedua itu. Jadi seperti itu pengalaman saya. Jadi jangan mengirimkan kedua jurnal. Itu secara etika sudah menyalahi. Kita buat satu jurnal, selesai, submit, dah lupakan dulu aja. Kita riset yang lainnya, kita mikir yang lainnya sudah. Nanti kalau ada proses review, kita terima, kita revisi sesuai dengan review. Oke ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian waspadai jurnal open access ya. Ada jurnal open access yang tidak transparan. Di webnya itu nggak ada APC-nya, artikel processing charge, biayanya, dan transparansi peer review-nya dia tidak ada itu kan. Jadi tidak semua jurnal open access itu berkualitas baik, ada jurnal predator. Kita harus memeriksa apakah predator enggak, apakah IPC-nya ada, kemudian pastikan proses peer review-nya terbuka, durasi proses proses peer review terbuka gimana? Nah, biasanya kan di jurnal ada tulisannya, dikirim kapan, diperbaiki kapan, di-accept kapan. Biasanya ada tulisan seperti itu. Coba kita cek ya, ada nggak tulisan seperti itu ya? Jurnal yang tadi kita contoh, nah, ini coba kita contoh ini. Biasanya ada tulisannya. Nah, ini risi ya, ini kan ada kan? Diterima 28 Juli 2003, kemudian direview sampai Januari tanggal 1 kalau nggak salah. Jadi Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 5 bulan review ini di sini. Kemudian tak revisi 9 Januari. Nah, revisinya mungkin bagus ya, nggak ada perbaikan lagi, langsung accepted 14 Januari. Jadi total 6 bulan dari mulai ngirim sampai accept. Nah, jadi ada informasi ini nih. Jadi Anda bisa tahu, oh berapa lama sih di sini gitu. Oke ya. Kemudian
Nah, lihat durasinya kan tadi kan. Kemudian hindari jurnal tanpa transparansi untuk melindungi reputasi dan validitas karya. Ya, kalau bisa ya kalau nulis sekalian nulis yang bagus, biar bisa masuk Scopus gitu kalau bisa. Jadi nggak serius gitu ya. Jadi kita serius sekali, nggak setengah-setengah gitu ya. Oke. Nah, ini open access nih. Definisi, ketahui apa itu open access itu. Definisi, open access itu model publikasi yang memungkinkan artikel ilmiah itu diakses gratis tanpa biaya langganan. Jadi kalau misalnya saya masuk ke sini nih, jurnal tadi nih, ini kan nggak bisa diakses semuanya nih, cuman abstrak, introduction, udah, ya kan? Tuh, udah. Kita nggak bisa ngakses. Ya kan? Karena ini nggak open access, ini subscribe. Universitas harus subscribe ke jurnal ini. Jadi yang nggak open access berarti subscribe bentuknya, kita nggak bisa baca. Kecuali kalau kita langganan universitasnya lah. Ternyata UNS kan langganan. Coba kita akses through 11 Maret University ini di sini diklik. Nah, saya punya. Nah, masukkan emailnya. Nah, kalau UNS berlangganan, mungkin saya bisa, nah bisa kan? Bisa lihat semuanya karena UNS berlangganan. Kita bisa lihat view PDF-nya juga karena UNS berlangganan nih. Dengan memakai email UNS, Anda bisa dapat papernya. Nah, jadi seperti itu. Oke ya. Nah, sekarang jenis open access. Open access itu ada gold, ada green, ada hybrid. Yang gold itu apabila artikel gratis di jurnal, nah biaya publikasinya ditanggung penulis sendiri atau institusinya. Itu gold. Kalau green, manuskrip diunggah ke repositori institusi atau pribadi. Jadi hanya hanya kita dan institusi aja yang dapat. Kalau gold, artikel gratis semua di orang semua orang. Kalau hybrid itu jurnal langganan dengan opsi open access pada artikel tertentu tok. Ya, jadi hybrid itu campuran gitu. Nah, sekarang apa sih untungnya open access daripada subscribe? Jadi, kalau jurnal kita open access kan mudah dibaca banyak orang nih. Artinya kan meningkatkan visibilitas. Kalau meningkatkan visibilitas, orang baca, peneliti lain baca, berarti ada potensi untuk disitasi dong. Ya kan? Jadi, in open access itu citasinya lebih besar daripada yang subscriber biasanya. Nah, kemudian kalau open access, karena bisa dibaca oleh peneliti lain, sehingga mempercepat penyebaran ilmu pengetahuan. Ya kan? Kalau ilmu pengetahuan itu menyebar, maka ada orang yang ingin kolaborasi lintas negara. Nah, perhatian, waspadai jurnal predator ya. Banyak open access yang predator. Hati-hati, gitu ya. Hati-hati. Contohnya artikel geothermal di Geothermal Energy Springer Gold Open Access. Itu dapat diakses dan diunduh gratis. Ya, jadi seperti itu. Oke ya, itu tentang open access. Gold, green, hybrid. Ya, tapi open access biasanya bayar. Tapi ada open access yang gratis juga. Nah, ada hybrid juga yang gratis. Contohnya ini nih. Saya udah menjelaskan ini kemarin apa ya, tapi saya jelaskan lagi aja. Jadi, eh, jurnal terakhir saya terbitkan di Next Research, ya kan? Ini. Next Research itu jurnal subscribe, ya kan?
Ini kenapa gratis? Karena saya memakai UNS, ya kan? Nih, brought to you by Universitas 11 Maret gitu ya. Kenapa saya tertarik di Next Research? Karena di Next Research ini belum jurnal baru, ya kan? Tapi saya yakin ini ke depan akan Scopus. Nah, Anda bisa lihat di sini nih. Jadi kalau posisinya ini kan bisa open access dan bisa subscription. Kalau open access bayarnya 2.500 US dollar, 40 juta, mahal sekali ya. Nah, kalau subscription itu no publication fee. Saya pilih subscription karena ini jurnal baru, dia no publication fee charge to authors and publish article are immediately available to subscribe. Jadi pas sekarang ini Next Research itu yang subscription itu gratis, nggak ada APC-nya, IPC-nya nggak ada, ya. Makanya saya terbitkan di Next Research. Kan belum Trindex Scopus, saya yakin akan Trindex Scopus beberapa tahun mendatang. Ya, jadi seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Nah, IPC ya, IPC itu biaya yang harus dibayar penulis untuk proses dan terbitkan artikelnya. Biasanya tuh jurnal-jurnal di Elsevier tuh ada dua sistem subscription, subscribe, subscription atau open access. Open access-nya tuh mahal-mahal di Elsevier nih contohnya ya. Yang menyebalkan di Elsevier itu open access-nya itu mahal-mahal. Elsevier Journal Finders mana? Nah, nih Anda lihat 2.290 US dollar, 40 juta. 70 juta 4.370 US dollar, 1.730 juta, 50 juta 3.710. Wah, mahal-mahal sekali pokoknya di Scopus itu, ya. Jadi eh, makanya sekarang menerbitkan di Elsevier itu sangat-sangat mahal gitu kan. Oke ya. Nah, kalau jurnal Predator itu memang kadang-kadang murah, biaya cuma 300 US dollar. Tapi dia Predator ya. Jadi ya buat apa murah tapi predator jangan gitu ya. Ya itu lanjutkan. Kemudian tentang evaluasi transparansi proses review. Transparansi proses review itu adalah indikator kualitas jurnal ilmiah ya. Jurnal bereputasi itu memberikan informasi jelas jenis peer review-nya single blind, double blind, apa open review ya. Estimasi waktu review dan revisi, kriteria evaluasi dan kebijakan. Artinya di jurnal bereputasi itu banyak indikator-indikator yang sudah jelas. Ya, jadi kalau double blind itu kita nggak tahu siapa reviewernya dan reviewer nggak tahu siapa penulisnya. Jadi seperti itu. Kalau estimasi waktu review dan revisi itu masih ada jurnal yang ada memberikan informasi. Estimasi waktu review Anda lihat di tadi nih, di tadi. Estimasi waktu review itu tadi di mana ya? Di Science Direct. Science Direct misalnya. Geothermal energy. Misalnya ini Nexus Strategis ya. Ini lihat ya di sini nih, Anda bisa lihat nih. Receive 3 Mei, 3 Mei, revise Oktober 2025. Wow, 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 ini panjang sekali dari Mei 2024 ke 5 Oktober 2005, accepted Oktober 2005, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Oh, ini hampir 2 tahun nih, ya kan? Hampir 2 tahun.
Setahun setengah lah ini setahun setengah coba. Nah, Anda bisa lihat dari sini, ya kan? Kemudian apa bedanya dengan jurnal predator ya? Sama tadi udah dijelaskan berkali-kali ya, tidak menjalankan proses reviewnya, mengklaim fast review, menerbitkan artikel dalam waktu singkat tanpa revisi ya. Oke, kita lanjutkanlah. Contoh jurnal bereputasi, yaitu Rebel Energy Sustainable. Contoh jurnal predator ini. Oke, kita skip ya karena sudah paham. Kemudian, waspada open access abal-abal berkedok gratis. Jurnal open access abal-abal itu sering menjanjikan publikasi gratis, namun namun ya tadi kedoknya gratis, tapi setelah artikel diterima tiba-tiba meminta biaya ada seperti itu. Di websitenya gratis, setelah mau dipublish minta uang. Itulah predator. Proses reviewnya nggak jelas, biasanya sangat cepat, gitu ya, tidak transparan, tanpa dewan redaksi kredibel, tidak terendap di database resmi, DOAJ, Scopus. Nah, contoh positif sustainability, MDPI, transparan, terindeks resmi, peer review ketat. Tapi MDPI sudah masuk ke predatory ya, menurut Bells ya. Jadi ya janganlah itu lagi gitu ya. Oke, ini sudah terakhir saya nih. Jurnal open access populer tapi rawan jurnal predator karena tanpa standar ilmiah yang jelas. Nah, seperti sustainability tadi itu kan sudah populer. Itu jurnal bagus, review ketat, open access, tapi nyatanya masuk predator juga. Ya kan? Coba kita lihat lagi di website yang saya buat ini. Coba. Predator, penerbit, MDPI, MDPI. Nah, dia masuk obal-abal gitu loh, MDPI ini loh. Ya, dia masuk abal-abal. Padahal menurut saya bagus, saya juga bingung kenapa gitu loh. Ya. Gunakan tools verifikasi untuk memastikan kualitas jurnal sebelum kita menerbitkan ya. Kita cek SDR-nya, kuartilnya, kita cek di OAJ, kita cek di Belis, ya, kita cek di Scopus, cek indeksasinya apakah benar, apakah sudah masih terindeks, apakah sudah discontinue. Nah, tool-toolnya kan tadi sudah ada ya. Bells, Journal Finders, Elsevier Journal Finders, WOS. Anda cek semua lah sebelum kita sebelum kita submit paper Anda. Jadi supaya paper Anda itu nanti selamat. Karena biasanya masalahnya adalah discontinue. Ada mahasiswa doktor itu pernah ya ada mungkin ya. Dia itu semester satu itu sudah publish artikel di Scopus, tapi ketika dia mau lulus sebagai persyaratan 4 tahun kemudian atau 3 tahun kemudian, tiba-tiba juga udah discontinuous. Ini hati-hati banyak. Atau banyak juga yang beberapa dosen yang mau mengajukan profesor, beliau mengajukan papernya, ternyata setelah papernya mau diajukan sudah discontinuous. Ada juga. Itu hati-hati sekali. Makanya cek juga ini jurnal ini kira-kira discontinuous enggak. Lihat apakah dia terbitannya mendadak tinggi atau terbitannya mendadak turun. Kemudian ada proses review yang benar. Lama waktunya ada, enggak cepat gitu kan dan sebagainya. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan untuk hari ini. Kira-kira ada pertanyaan enggak? Ini pas habis di bagian 3 memilih dan menganalisis jurnal. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi ke bagian lainnya gitu. Dan pertanyaan? Belum sih Pak, mungkin kalau pas nanti dalam prakteknya eh ini sangat apa gitu, materinya sangat ini banget bisa digunakan banget nanti kalau pas mau Iya, eh, iya nanti pas praktek ya, gitu. pas praktek sudah nulis terus mau submit gitu ya. Iya, Oke, kalau gitu ya kita akhiri saja ya hari ini ya. Kita iya Pak. lanjutkan minggu depan di bagian empatnya. Bagian empatnya apa nanti saya juga lupa. Oke, saya akhiri hari ini. Mohon maaf apabila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Matur nuwun, Mbak. Terima kasih Pak.